sahabatku. Malam ini kita akan belajar bagaimana menginternalisasi Nur Muhammad dalam keseharian sebagai wali setelah melentingkan diri kita menjadi manusia paripurna. Bagaimana Nur Muhammad menjadi wasilah untuk kesuksesan kita dunia dan akhirat, sehat lahir batin. Nur Muhammad atau Hakikah Muhammadiyah atau Ruh Muhammadi secara harfiah berarti cahaya Muhammad dalam tasawuf. Ini digambarkan sebagai cahaya primordial atau cahaya pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segala makhluk lainnya. Cahaya ini menjadi sebab rahmat penciptaan alam semesta, sumber akhlak mulia, dan percikan fitrah yang ada di dalam hati setiap manusia. Ini bukan berarti Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan atau bagian dari Allah. Nur ini adalah makhluk tertinggi, anugerah Allah yang mencerminkan rahmatnya. Nabi SAW tetap manusia biasa besyar, tapi dengan kedudukan ruhani yang paling mulia sebagai penutup para nabi, sebagaimana termaktub di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-40. Beberapa dalil utama yang sering dirujuk, meski perlu kehati-hatian, perihal kontekstualisasi Nur Muhammad dapat ditelaah, diantaranya Quran Surah An-Nur ayat 35 yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi, ayat tentang cahaya di atas cahaya. Para sufi melihat ini sebagai simbol cahaya kenabian yang memancar dari Nur Muhammad. Imam Al-Ghazali dalam Mishkat Al-Anwar menafsirkan Nur ala Nur sebagai cahaya yang intens terkait dengan cahaya kenabian yang membersihkan hati. Quran Surah Al-Maidah ayat 15 yang artinya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskan. Beberapa mufassir sufistik menghubungkannya dengan kedatangan Nabi sebagai cahaya pembimbing. Juga dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ini menunjukkan bahwa teladan Nabi bersifat lahir batin, berakar dari esensi ruhani beliau. Lalu hadis qudsi yang masyhur sering dikaitkan dengan riwayat Jabir bin Abdullah via Abdurrazzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cahaya nabimu dari nurnya sebelum segala sesuatu. Lalu nur itu berputar sesuai kehendak Allah, dan darinya diciptakan alam semesta. Tapi status sanad hadis ini lemah dhaif, atau bahkan sangat lemah, menurut banyak ahli hadis kontemporer dan klasik seperti kritik dari sebagian ulama, salafi, dan bahkan sebagian sufi ketat. Namun, riwayat serupa disebut di kalangan tasawuf sebagai garib asing, tapi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Hadis syahih yang lebih kuat adalah Nabi SAW bersabda, "Aku adalah penutup para nabi, dan Adam masih berupa tanah liat." Hadis riwayat Ahmad dinilai hasan atau syahih oleh sebagian. Ini menegaskan kedudukan beliau sebelum penciptaan fisik Adam. Hadis lain, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad menunjukkan bahwa akhlak Nabi adalah manifestasi dari cahaya batin beliau. Bagaimana konsep Nur Muhammad menurut ulama salaf? Ulama Ahlus Sunnah seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab-kitab tasawufnya seperti Salalim Al-Fudala menerima konsep ini dengan cara Ghazalian sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, bukan sebagai doktrin metafisik ekstrem. Beliau menekankan keseimbangan antara syariat fikih dan tasawuf. Imam Al-Ghazali wafat 1111 Masehi. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau membahas nur sebagai cahaya hati dan cahaya kenabian. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memancar melalui ruh para nabi, dengan Nabi Muhammad sebagai yang paling sempurna. Al-Ghazali menekankan bahwa hati manusia adalah cermin yang bisa memantulkan nur ini jika dibersihkan dari nafsu tazkiyah. Beliau tidak menjadikannya sebagai makhluk pertama secara mutlak, tapi sebagai sumber ilmu laduni dan akhlak. Di Mishkat Al-Anwar, beliau menganalogikan cahaya kenabian seperti pelita yang menerangi kegelapan jiwa. Ibnu Arabi wafat 1240 Masehi. Dalam konsep tasawuf falsafi memaknai Nur Muhammad lebih mendalam dengan istilah Hakikah Muhammadiyah sebagai tajalli, penampakan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad adalah ruh alam, ruh al-alam, sebab penciptaan. Namun, Ibnu Arabi menegaskan ini bukan kadim kekal seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan makhluk pertama yang menjadi perantara rahmat. Pandangannya sering kontroversial karena dekat dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud. Tapi ulama Sunni moderat membacanya sebagai metafor spiritual, bukan literal yang menyimpang. Tasawuf praktis. Bagaimana Nur Muhammad relate dengan kehidupan sehari-hari, atau bagaimana kita melakukan internalisasi Nur Muhammad dalam kehidupan kita? Konsep ini bukan teori abstrak, tapi
alat self-improvement dan pembersihan hati. Pertama, fitrah di dalam diri. Setiap manusia punya percikan Nur Muhammad dalam fitrahnya seperti benih cahaya. Saat kamu marah di kemacetan kota, iri melihat rezeki orang lain, atau merasa hampa meski sukses, itu hijab nafsu yang menutupi cahaya itu. Ma'rifatul Rasul berarti membersihkan hijab tersebut melalui salat, dizikir, dan muhasabah. 2. Salawat sebagai jembatan. Setiap Allahumma salli ala Muhammad atau Shollahu ala Muhammad adalah panggilan untuk menghidupkan nur di dada. Al-Ghazali menjelaskan bahwa sholawat mendatangkan rahmat 10 kali lipat berdasar hadis riwayat Muslim yang membersihkan hati dan mendatangkan ketenangan atau sakinah. Praktik baca sholawat 100 kali pagi atau sore dengan penuh hadir hadorul kalbi dan rasakan hangat di dada. 3. Menanamkan akhlak yang mengalir alami. Bukan memaksa jadi seperti Nabi, tapi izinkan nur itu memengaruhi pilihan harian. Sabar menghadapi anak rewel, sabar meski rezeki harta seret, jujur di pekerjaan meski rugi, lembut kepada pasangan, itu manifestasi cahaya kenabian. 4. Syafaat di dunia dan akhirat. Syafaat Nabi bukan hanya akhirat. Di dunia, ia berupa cahaya batin yang menerangi saat gelap stres, depresi, krisis iman, dan lainnya. Sahabatku, tanyakan pada diri sendiri malam ini, saat aku ucap Muhammad Rasulullah di syahadat, apakah hatiku merasakan kehadiran cahaya itu? Di tengah rutinitas kota besar, di mana aku masih menutup nur fitrahku dengan amarah, materialisme, atau keluh kesah. Mulai kecil, tambah sholawat dengan kesadaran, catat satu akhlak Nabi yang kamu tiru hari ini. Lambat laun, hati akan terasa lebih ringan, keputusan lebih bijak, dan hubungan dengan Allah lebih dekat. Konsep Nur Muhammad pada akhirnya mengajak kita kembali ke inti Islam, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui teladan Rasulnya dengan hati yang hidup. Tapi sahabatku, jangan sampai kita meyakini bahwa Nur Muhammad berujung pada hulul Tuhan menjelma di makhluk atau wahdatul wujud ekstrem yang menyamakan makhluk dengan Khalik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha transenden, Nur Muhammad adalah makhluk, tetap utamakan syariat lahir, salat 5 waktu, puasa, zakat, dan lainnya. Tasawuf tanpa syariat, sesat. Syariat tanpa tasawuf, kering.